Halo Sobat Mortar Indonesia, kembali lagi dengan saya Prisinaga di Belajar bareng kami by Mortar Indonesia. Hari ini kita mendapat kesempatan yang eksklusif untuk ngeliput satu bangunan di tengah kota Salatiga yang sangat eye-catching banget. Ada yang tahu nggak apa? Yes, Pitu Rooms, sebuah hotel yang sangat unik di kota Salatiga yang kita hari ini akan melihat fitur-fitur apa aja sih yang ada di dalamnya. Mungkin kalian sekarang sudah penasaran kan? Dan daripada kita juga berisik di sini di tengah pinggiran kota Salatiga, yuk kita masuk aja dan ikutin kami terus. Mana nih orangnya ya? Mas Ari. Hey Besti, I'm here. Ya, dia kenapa malah dari sini? Kan rumah gua bisa keluar dari gang. Dari gang ya? Selamat Meet datang. the owner of Pitu Rooms, Mr. Ari Indra. Selamat datang. Yang Mortar Indonesia. Mortar Indonesia. Kita akan ngelihat fitur-fitur apa aja sih yang ada di dalam Pitu Rooms. Dan kita akan dituntut langsung sama owner-nya langsung. Tapi dari depan udah banyak feature. Apa aja tuh, Mas? Tempat payung. Jadi ini saking sempitnya, semua sentimeter tuh berharga. Tempat payung dimanfaatkan di pintu. Terus biar terlihat luas, pintunya juga pakai grating nih, bridge. Oke. Biar masih bisa see-through. Yes, Tuh. yes. Ini kalau boleh tahu Mas, lebarnya berapa sih hotelnya? Karena itu kayaknya lebarnya hotelnya kecil banget. Sebenarnya kalau di sertifikat tanahnya lebarnya 3 meter. Lebar 3 meter, oke. Tapi ternyata setelah diukur sebelum dibangun, ada tembok tebel nih di sini. Itu lebarnya hanya 2,8 meter. 2,8 meter? 2,8 meter. 2,8 meter. Tinggi lo tuh adalah lebar hotel ini. Saking sempitnya, tempat ini dibilang lobby juga iya, dibilang ruang tunggu juga iya, tapi memang di sini adalah tempat menerima tamu pertama kali masuknya di sini. Jadi ini anggapannya bisa lobby, bisa langsung jadi ruang tamu, bisa jadi tamu, ruang bisa ketemu tunggu, ngobrol. Bisa minum kopi di sini karena akan ada kopi dan sebagainya. Oke, jadi ada coffee shop nantinya ya. Sehingga artwork yang pertama di sini ini judulnya adalah Salatiga Pride. Salatiga Pride. Salatiga Pride. Ini tuh dibuat oleh salah satu seniman terkemuka di Salatiga, namanya Alodia. Oh, oke. Alodia ini dia painter, terus dia juga mengerjakan sculpture dan sebagainya. Asli orang Salatiga. Jadi ini tentang hal-hal unik yang mungkin ada di Salatiga ya. Jadi objek-objek di sini ini adalah objek-objek yang bisa kita temui sehari-hari di Salatiga. Oke. Ada tukang kunci. Tapi ini kami lagi berduka nih orang Salatiga. Kenapa? Ini juga tokoh Salatiga nih. Ini namanya Iis Gundul. Iis Gundul itu sebenarnya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Tapi dia sering ditemui di mana-mana lah. Karena dia sering strolling di kota Salatiga ya. Strolling, terus itu tuh orang-orang akrab sama dia. Kemarin dia meninggal. Nah, ini makanya kasih penghormatan khusus lah. Salatiga itu kota yang unik, sehingga hotel ini sebenarnya ingin mencerminkan Salatiga dalam skala yang lebih kecil. Ingin mencerminkan keunikan Salatiga dengan suatu lahan yang lebarnya cuma 2,8 meter, dan kita akan melihat lagi hal apa aja yang ada di Pitu Rooms. Mas Ari, ini gue penasaran sebenarnya. Di dalam hotel lu ini ada dinding kok kayak dinding lama. Ini apa dinding baru dibuat? Apa ini dinding dari suatu bangunan yang sebelumnya ada atau kayak gimana? Ini itu dinding rumah lama yang dulu berdiri di lahan ini. Jadi itu rumah mungkin dari tahun 40-an ya. Waktu mau membangun ini, tembok ini ternyata bagus banget karena dia ada bentuk jendelanya, ada bentuk pintunya. Jadi saya pikir kayak lebih baik dipertahankan. Ya walaupun ini bukan cagar budaya ya, tapi selalu ada cerita yang nanti bisa diulik dari situ. Betul. Kayak bagaimana sebenarnya yang lama dan yang baru bisa menjadi satu. Sehingga seniman yang datang ke sini pun merespon hal itu. Kalau bisa dilihat nih artworknya lucu. Karena dia ini sebenarnya comfortable here judulnya. Artinya ini dibuat oleh Ox, ini seniman dari Jogja. Jadi ini seolah-olah menceritakan bahwa bagaimana kita merasa comfortable di antara yang lama dan baru dan organik aja. Jadi kayak bangunan ini juga pengennya walaupun direncanakan ya, tapi ingin tumbuh secara organik orangnya, terus objek-objeknya, supaya makin lama orang akan merasa sebenarnya masuk rumah. Gitu. Jadi ini kayak semacam transisi antara yang baru dan yang lama, terus dia di tengah-tengah comfortable here.
Dan kalau teman-teman lihat nih, kita pertama kali masuk kita udah disambut nih. Sugeng Rawu Social Climber. Artinya selamat datang Pansos. Selamat datang Pansos. Jadi pasti bakal ada orang-orang yang datang ke sini ngelihat keunikannya, menjadikannya sebuah konten dan media ya. Ini memang tempatnya memang ya akhirnya pangsa pasarnya untuk anak muda-muda ya. Iya. Ini karena tangga dan sebagainya itu ada kilokalori kalau diperhatikan ini sebenarnya berapa jumlah kalori yang berkurang pada saat Ketika kita naikin tangga. Ya. Oke. Supaya orang nggak malas naik tangga. Betul. Oke. Dan kalau kita lihat di sana, di situ ada pantry-nya langsung ya. Ada pantry. Saking kecilnya sampai pantry-nya harus ya mau nggak mau harus kelihatan. Betul. Gitu ya. Tempat masak Jadi dan open semuanya kitchen gitu akan ya. ada di situ. Oke. Betul. Ini tangganya juga akhirnya terpaksa kecil sekali ya, lebarnya hanya 80 cm. Tapi sebenarnya yang menarik adalah bahwa kita tuh terbiasa hidup di tempat yang berlebihan, ya kan? Tangga harus 1,2 meter, 1,2 meter, betul. kamar tuh harus 3 meter. Sebenarnya nggak perlu juga sih, karena manusia kan lebar tubuhnya hanya berapa? Hanya 60 cm, kan ya? betul. Sejauh kita masih bisa bergerak, tidak terconfine dalam satu space yang kecil, itu cukup. Nah, sebenarnya bangunan ini, ya karena saya arsitek ya, kayak pengen memberi pesan kepada orang bahwa ini itu adalah studi tentang Personal ruang space, hidup, ya. tentang personal space yang sebenarnya tidak perlu terlalu berlebihan. Ya. Kita akan coba ngeliat ke atas dan kita mau tahu keunikan apa yang ada menunggu kita di atas. Yuk. Nah, kita udah nyampe nih. Ini di lantai berapa kalau ini Ini ngomongnya? lantai 1. Ini lantai 1. Kan Oke. bawah lantai dasar, ini lantai Oke. 1. Lantai 1. Jadi setiap lantai itu sebenarnya yang tipikal itu akan ada 2 kamar, di ujung belakang sama ujung depan ya, karena kan cuma ada 2 ujung ya. Iya. Nah, kamarnya pas 7, jadi namanya Pitu Room, stylenya 7 kamar. Pitu tuh artinya 7. Itu tadi 7. Ini sesuai dengan brandingnya, sebenarnya kita tuh maunya semuanya tuh catchy. Jadi nama kamarnya tuh semuanya ada satu suku kata. Jadi Ji, Ro, Lu, Pat, Mo, Nem, Tu. Oke, Ji itu dari si Ji maksudnya. Ya, si Ji, Loro, Telu, Papat, Limo, Nem, Pitu. Jadi Ji, Ro, Lu, Pat, Mo, Nem, Tu. Kalau untuk satu unit kamar ini kurang lebihnya tuh luasannya berapa meter? Jadi setiap kamarnya saja luasnya 3 kali 2,8 meter. 3 kali 2,8 Cukup lah, meter. kan kalau bed itu 3 kali panjangnya, 2,8 bed meter. panjangnya hanya 2 meter. Betul, ya kan? betul. Kita semua kan jarang kan yang Betul, tinggi 1,9 kan. Betul. Jadi cukup satu bed, terus kemudian lebarnya 1,6. Yang penting kamarnya nyaman. Karena kamar tidur dan kamar mandi itu adalah hal yang penting di dalam sebuah hotel. Betul. Tapi harus diakalin sih supaya tempat ini terlihat luas, makanya sebisa mungkin selain ruangan semuanya itu harus transparan, harus kelihatan. Makanya kenapa terus koridornya, ya ini kalau bisa dibilang koridor ya, koridornya tuh pakai grating besi supaya kita bisa ngeliat nih dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, supaya udara juga lebih lancar, sirkulasinya jadi masuk tidak semua, merasa terlalu sempit. Walaupun memang buat orang yang takut ketinggian ya, ternyata ini tidak nyaman juga, ya, gitu. Ya. Dan ini memang hal yang menarik juga karena terlihat kalau mungkin biasanya kita ngelihat grading besi kayak gini tuh mungkin adanya di construction site dan sebagainya. Tapi ini sekarang jadi koridor sebuah hotel. Buat infrastruktur, Ya, ini dijadikan koridor sebuah hotel. Terus karena saya penggemar besi juga, akhirnya, dan besi itu kan tipis ya, Betul. tidak terlalu makan tempat. Nah, akhirnya semuanya kebanyakan memakai besi, termasuk juga buat ini railing pengamannya. Karena khawatir aja kalau ada anak kecil gitu ya, dia harus pegangan. Tapi sebenarnya hotel ini nggak tahu ya. Tadinya saya pikir nggak terlalu kids friendly, tapi ternyata so far sih masih aman karena sebenarnya semuanya sesuai dengan standar ya. Safety-nya ada ya. Jadi ini kalau dilihat material-materialnya ada besi juga. Di sini ada. Kalau ini dindingnya menggunakan bata merah atau apa Mas di sini? Ini dinding bagian dalam menggunakan bata merah karena di balik ini kamar mandi. Sehingga ya jadi harus menggunakan bata merah. Kalau yang di luar itu banyak menggunakan, tapi sebagian besar bata merah juga sih, karena kan hotel kan safety-nya harus nomor 1 ya. Iya. Gitu. Ini shaft untuk semua pipa,
semua listrik itu masuk lewat shaft ini. Dan sengaja memang dibuat ya pintunya aja dibuat unik lah supaya bisa jadi talking point. Ya. Kalau ngelihat memang pengerjaannya juga bagus, maksudnya dari dindingnya pun tidak terlalu banyak yang, kalau biasanya dinding banyak yang retak ataupun banyak yang kasar. Nah ini kelihatan semuanya halus. Nah ini penasaran nih Mas, tadi kan ngomongin G, Lo, Rupat, 6, Tu ya terakhir ya. Ini apa Mas? Waktu mendesain hotel ini dibantu oleh teman juga ya, Denisi dari Science Work. Itu tuh dia sebenarnya sama isengnya sama saya gitu. Jadi dari nama, dari logo, dari lettering dan sebagainya itu semua dia yang kerjakan. Dan itu keluarnya kayak begini-begini, kayak iseng-iseng begini gitu, kayak toiletnya ternyata terus gambarnya ada kayak gitu. Simbolnya nggak perlu dijelaskan. Simbolnya nggak perlu dijelaskan, tapi harusnya orang tahu. Mas, tapi yang menarik juga di sini kalau sepanjang dari kita tadi dari bawah, ini banyak kayak semacam artwork yang hanging di dinding-dindingnya. Ini dari lokal artis Salatiga atau dari mana, Mas? Saya tuh penggemar benda-benda seni dan benda-benda yang dibuat dengan hati. Oke. Jadi sebenarnya tempat ini memang dibuat tuh dari awal sudah inginnya mendisplay karya-karya teman-teman supaya orang tuh kalau kesini bisa appreciate benda-benda yang selama ini mungkin sebenarnya buat orang tuh kebutuhan tersier gitu ya. Tapi enggak, sekarang seni itu sebenarnya udah menjadi kebutuhan sekunder bahkan primer kan, karena dan akhirnya jadi personal juga ya, Mas. Makanya sebenarnya kepengennya juga ini kayak hotel ini kan juga sebuah karya seni ya, termasuk bagaimana memberi nama, termasuk bagaimana mendesain signage dan sebagainya, itu adalah art dalam bentuk yang berbeda, sehingga bedanya sama hotel lain. Kalau di sini semua barang-barang yang di display baik di kamar maupun di ruang publik seperti ini semuanya barang yang asli, bukan repro, bukan replika, bukan printing gitu, supaya orang bisa berinteraksi langsung. Ya memang kan harusnya nggak boleh ya lukisan dipegang dan sebagainya kan, tapi itu kan bagaimana kita mendevelop orang supaya semakin paham. Jadi menurut saya biarin aja gitu. Dan ini jadi selain hotel juga kayak galeri. Kepengennya begitu sih. Ya. Oke Mas, kita sekarang coba lagi naik ke atas. Mas, lu nggak marah apa ya dinding lu dicoret-coret kayak gini? Apaan? Itu dinding lu dicoret-coret. Dia nggak boleh diganggu begini loh. Ini tuh ilustrator ternama Salatiga. Oh, lo coret-coret, lu bisa? Nggak bisa. Mau gue coret-coret? Ini namanya Laila. Oke. Dia lagi perform live painting. Kak Laila. Halo Laila. Halo Kak. Sorry ya ganggu ya. Iya, nggak apa-apa. Nih, jadi di sini tuh Fritz, semua karya seni yang ditampilkan di sini kalau bisa harus asli. Asli itu sampai orang-orangnya harus ngelukis di sini. Artworknya Laila ini merespons. Ini kan agak risih ya melihat kabel-kabel ini itu sebenarnya itu buat AC dan sebagainya yang akhirnya nggak bisa disembunyikan. Akhirnya kemarin Laila berpikir daripada ini udah dijadikan satu aja dengan artworknya, dan menurut saya itu akan sangat menarik. Jadi memang banyak artwork di sini yang dibuat spontan oleh seniman-seniman yang kebetulan juga teman-teman sendiri. Sebenarnya kepengennya semuanya dari Salatiga gitu, tapi ternyata banyak teman juga dari Jogja, dari Bandung yang pengen membantu, akhirnya campur, tapi seru juga sih. Contohnya ini dari Jogja, dia juga spontan buat di sini. Ini langsung buat di sini juga ya? Ini langsung buat di sini ya. Ya jadi banyak hal yang langsung dikerjakan di sini, jadi personal, jadinya ke Piturums ya Mas ya. Iya. Dia pakai hati kerjanya. Betul. Mas Ari, ini kan kalau dilihat warna-warnanya lebih banyak ini ke arah abu-abu ya? Abu-abu tua sama merah. Ini sebenarnya warna batu agra. Batu agra. Jadi kayak bukan terakota, tapi batu agra itu batu yang banyak terdapat di India. Nah ini nyampur catnya supaya bisa dapat warna ini gitu kemarin. Kayak agak pink tapi agak bukan pink. Bukan pink, merah terakota tapi juga bukan enggak. Merah terakota. Iya betul. Nah warna-warna kayak begini ini akan susah diaplikasikan kalau acian dindingnya itu
nggak halus. Oke, Gitu, oke. makanya kalau bisa diperhatikan nih, di sini warna merahnya bagus banget, dia bisa kayak Bisa langsung nyala gitu ya. langsung keluar, dan ini nggak akan terjadi kalau dindingnya nggak halus aciannya. Berarti memang sebelum kita ngecat pun kita juga harus pikirin material Iya, yang ada di belakang layarnya betul. ya untuk. Kalau dindingnya kurang halus, biasanya kita harus pakai warna yang gelap kayak Oke. begini. Tapi kalau dinding halus, aman nih pakai warna-warna terang begini karena akan kelihatan semuanya. Waktu itu Mas Ari untuk penggunaan aplikasi materialnya pakai apa Mas? Untuk aciannya ataupun untuk perekatnya? Waktu itu semuanya pakai produknya Mortar Indonesia sih. Oke, Mortar Indonesia ya. Untuk yang perekat bata, untuk acian, semuanya memakai produk dari Mortar Indonesia sehingga ya ini hasilnya kelihatan sih waktu dicat itu, dan catnya cuma perlu beberapa aplikasi aja, nggak perlu berkali-kali untuk mencapai Mendapatkan hasil warna seperti yang ini ya. Seperti ini. Oke, jadi memang mungkin dari aciannya sendiri juga udah cukup terang sehingga Ya, akhirnya ketika betul. aplikasi cat tidak perlu warna yang Betul. Ya. terlalu banyak untuk aplikasinya ya. Karena memang tidak semua dinding kan pakai bata ya. Contohnya ini kan ini kamar mandi, bawahnya ada beton, kemudian di atasnya ada GRC, tapi tetap harus diaci sebelum dicat. Nah, ini juga semuanya memakai produk Mortar Indonesia. Oke. Makanya waktu ada artwork di sini, ini kelihatan banget kan, kayak sebenarnya teksturnya tuh rata banget, nggak kelihatan ininya apa namanya berindil-berindilnya, sehingga artworknya bisa kayak stand out gitu. Mas, sebenarnya ada dari tadi yang gue pengen nanya. Apa? Iya kan, kita kalau ada orang lewat kita langsung lihat ke atas. Iya. Kalau orang lewat kita ngeliat ke atas. Iya. Gue lagi mikir kalau ada nih, ya nggak tahu juga kan, siapa tahu ya cewek pakai rok dan sebagainya. Nah itulah makanya banyak artwork, terus Iya. habis gitu, ini lagi berusaha kami itu dengan hortikulturis menumbuhkan tanaman ini di dalam ruangan yang cahayanya kurang. Ada berapa sih yang udah mulai tumbuh? Maksudnya apa, Fris? Buat mendistract orang Oke, supaya nggak ngeliatin oke. rock. Jadi fokus mereka udah di yang Ya, high level mereka aja ya. betul. Tapi ya mungkin itu kali ya keunikannya Keunikannya ya. Sehingga di website kita sebenarnya ada disclaimer gitu bagaimana menikmati tempat ini dengan aman. Contohnya travel light, nggak usah bawa koper yang gede-gede. Oke. Terus habis gitu jangan pakai heels, jadi sepatu Betul, semuanya harus betul. apa namanya Sepatu cats, sport atau yang lainnya sport, ya. kayak gitu. Nah ini memang di setiap artwork di sini itu ada ininya, ada caption. Ada penjelasannya ya. Walaupun mungkin saya juga nggak tahu ya apakah orang sempat membaca caption ini, tapi harusnya sih orang bisa membaca ini. Oke, kita langsung naik ke atas saja. Karena kan dari tadi kita udah bahas tentang mulai dari lobby, terus kita ngomongin koridor, tangga, artwork, dan sebagainya. Tapi kan yang paling penting dari sebuah hotel, pasti kamar tidurnya. Kamar dong. tidur. Kamar Yang tidur. menarik adalah setiap kamar itu dari 7 kamar itu temanya beda-beda. Karena kan disesuaikan dengan artwork yang ditaruh Di dalamnya. Sehingga ini misalnya contohnya ini artworknya ada olive, terus warnanya biru sama kayu, nanti di bawah ada warna-warna lagi. Oh, jadi ini beda-beda antara satu Beda-beda. kamar dengan kamar lainnya. Ya, ya? kepinginnya supaya orang tuh tidak cukup sekali Datang ke sini ya? Di sini dia bisa merasakan 7 kamar. Minimal 7 kali lah Gitu. untuk Minimal datang. 7 kali. Kamar mandinya compact. Iya. Tebak coba, lebarnya berapa? Lebarnya berapa kamar mandinya, Mas? Tebak dulu. 1,2, Nggak ada. 1 meter. Itu hanya 90 cm. 90 cm. Tapi cukup kan? Betul, Karena 90 cm sebenarnya dan memang- memanjang ya. Iya, tubuh kita tuh tidak sebesar yang kita bayangkan. Yang besar itu sebenarnya hanya egonya kita. Ya, tubuh kita hanya 60 cm. Jadi space 90 cm itu sudah ada 30 cm spare buat kita Untuk bergerak kemana-mana. Tapi ada satu hal yang menarik, Mas, dari kamar Apa itu? mandi yang kebetulan kemarin gue tempatin di sini adalah Puisi-puisi. bukan hanya puisi tapi peeping room ya. Oh, peeping peeping room. hall ya. Itu Betul. ada di semua kamar. Ada di semua kamar karena kepinginnya nanti di seberangnya peeping hall itu akan ada seniman-seniman yang merespons juga dengan artwork. Tapi yang menarik dari peeping hall itu adalah gue baca nih salah satu pesan woro-woronya di situ tuh. Apa itu? Oh. There is peeping hall on the shower, but if you think someone is peeping in, Hah? do scream. Jadi ini yang luar biasa dari bagaimana kita mendapatkan pengalaman yang menarik, walaupun tempatnya sangat compact, tapi semuanya sudah terfasilitasi di dalamnya dan ada hal-hal yang mungkin kita nggak dapat pengalaman tersebut di hotel-hotel lainnya. Semuanya itu dijadikan satu kelebihan, kekurangan yang dijadikan kelebihan
untuk menjual hotel ini menjadi lifestyle hotel gitu. Jadi orang yang kesini biasanya memang mencari pengalaman baru sih, bukan mencari best deal ya. Yes. Karena kalau best deal ya memang nggak akan dapat di sini, karena dengan kamar yang sekecil ini mungkin harganya di atas rata-rata, tapi kepengennya kita bisa mensubstitute yang tidak ada dengan hal-hal yang mungkin bahkan tidak ada di hotel lain. Ya. Ini sejujurnya ketika akhirnya gue bisa masuk di hotel ini, terus nginep tidur di sini dan kemarin mandi juga di sini, akhirnya cukup membuat apa ya, mindset gue juga berubah, Mas. Berubah tuh dalam pengertian, ternyata nggak butuh yang luas-luas banget loh kalau untuk bikin kamar tidur atau kamar mandi dengan luasan yang memang terbatas 2,8 kali 3 dengan lebar kamar mandi yang cuma 90 cm. Bisa loh ternyata, dan itu mungkin yang akan bisa dirasakan juga sama teman-teman yang akan menginap dan stay di sini ya, Mas. Nah, warnanya memang agak-agak eksperimen juga ya, Fritz ya. Pakai warna-warna muda yang biasanya agak susah diaplikasikan kalau dindingnya nggak benar-benar halus. Dinding kalau amburadul dikasih warna muda, pasti hasilnya juga akan amburadul sebagus apapun catnya. Nah, makanya dari perekat bata itu supaya nggak bocor dari luar, kemudian dari aciannya ini halus banget. Ini memakai produknya Mortar Indonesia. Menggunakan produk Mortar Indonesia ya? Semua menggunakan produk Mortar Indonesia. Jadi kalau misalnya dilihat mungkin dari perekat batanya berarti menggunakan produk Mortar Indonesia yang D2, terus plesterannya juga mungkin yang D2 dan aplikasi aciannya ya D3. Ya, D3. Jadi memang tadi seperti yang Mas Hari sampaikan bahwa untuk kita mendapatkan suatu produk finishing yang bagus, entah itu catnya atau mungkin keramiknya ataupun granitnya, dasarnya harus bagus dulu. Dasarnya juga harus bagus juga. Termasuk untuk kamar mandi, karena untuk kamar mandi ini kan bagian area yang basah, saya menggunakan homogeneous tile. Oke, HT ya. Homogeneous tile HT yang ukurannya sebesar-besar cukup ini, besar aku lihat. Kalau perekatnya nggak beres, nanti dalam jangka waktu panjang juga pasti akan bisa popping. Makanya ini juga semua memakai produk Mortar Indonesia. Produk Mortar Indonesia. Jadi kalau kita lihat memang beberapa aplikasi produk Mortar Indonesia sudah dipakai di Piturum, mulai dari solusi dinding yaitu untuk D1, D2 dan D3, serta juga untuk produk perekatnya menggunakan perekat granit, karena tadi Mas Ari menggunakan homogeneous style yaitu perekat granit K2. Jadi seperti yang Mas Ari sampaikan, kalau dasarnya juga nggak bagus, finishing depannya pun juga nggak akan perform. Iya, kan pengennya supaya hotel ini paling tidak sampai setahun atau 2 tahun ke depan kita tidak perlu re-maintenance dulu kan ya. Betul. Ini lantai paling tinggi di hotel ini. Ini rooftopnya ya? Ya, rooftopnya. Jadi suasananya langsung berubah. Semuanya pakai lantai kayu, dominan kayu. Fritz, ini tadi kopi pesanan Mas. Akhirnya. Jadi ini apa Mas namanya tadi? Lemonade Coffee. Lemonade Jadi coffee. semua produk yang dijual di sini adalah yang saya suka. Karena bukan terlalu kopi fanatik, jadi kopinya yang ringan-ringan kayak begini. Tapi ini enak banget Mas. Nah, mari kita nikmati di terasnya Piturum. Terasnya Piturum. Saya ini ya, habis gerimis ya, jadi basah semua. Ini kalau gue lihat nih ada yang menarik nih. Kita memang ingin berdoa di atas kebenaran dihirup oleh kehampaan ruang terbuka yang hanya bisa menengadah ke langit dibatasi pohon-pohon sekitarnya. Romo Mangun. Ini Romo Mangun. Jadi sebenarnya quote-quote yang ada di sini, di hotel ini tuh semuanya saya pilih sendiri dari orang-orang yang saya gemari. Oke. Ada Romo Mangun, tadi di bawah ada Philip Johnson. Jadi ini kita ada di lantai 6. Ini itu lantai 6, di atas adalah lantai 7. Sebenarnya kalau dilihat-lihat sebenarnya bangunan ini bukan bangunan yang paling tinggi di Salatiga, karena itu ada hotel ya lebih tinggi di situ, walaupun itu hanya menara air. Tapi dari sini kita bisa melihat hampir ke poin-poin penting yang mengelilingi Salatiga. Sayangnya hujan ya. Jadi di situ tuh ada Gunung Merbabu. Di situ Gunung Merbabu, Gunung Andong, Telomoyo, semua kelihatan sampai di sana ada Rawapening. Padahal Rawapening itu kan danau, kan harusnya di dataran rendah. Tapi dari sini bisa kelihatan. Sebenarnya balkon ini itu tadinya dibuat sebagai extension dari area makan. Yang di dalam, supaya kapasitasnya full itu adalah 14 orang. 14 orang bisa 14 masuk. orang bisa masuk ke sini, ada di luar, ada di dalam, sehingga tamu-tamu yang mau breakfast dia bisa makan di tempat ini. Tapi karena keterbatasan tempat, sebenarnya kalau dilihat layoutnya juga semua jendela akhirnya menghadap ke view yang ada di sebelah barat. Sebelah barat. Sana tuh barat.
Ini sebenarnya sangat enak banget untuk Sobat Mortar Indonesia kalau yang nginep ke sini dan mau breakfast di sini. Di sini kita bisa langsung lihat pemandangan. Tadi ada gunung, itu bisa di sini dan sambil bisa menikmati pemandangan kota Salatiga dari atas Piturus. Mas, ini kan di lantai 6 ya? Jadi kita udah coba naik tangga, lewatin koridor. Ini memang nggak ada cara lain lagi ya selain naik tangga nih untuk naik? Nggak ada. Nggak ada lagi. Lihat ini nggak? Oh ya, ini itu sebenarnya mesin vakum. Bukan vakum buat ini ya, bukan vakum cleaner, tapi sebenarnya ini mesin vakum buat lift. Oh, ini bukan pipa air, Mas ya? Bukan. Ini mesin vakum. Ini vakum lift. Vakum liftnya tuh kecil banget, diameternya cuma 75 cm. Terus hanya cukup buat satu orang. Terus ya bentuknya kayak kapsul gitulah dari akrilik. Nah, ini dia mekanismenya pakai sistem vakum gini. Jadi dia kayak disep gitu terus baru naik. Makanya naiknya kayak sep. Nah, coba aja nih pas lagi turun. Pokoknya apapun yang terjadi di dalam lift itu aman. Jadi jangan takut ya. Jadi diameter cuma 75 cm dan menggunakan mesin vakum. Gue penasaran sih. Betul. Karena dulunya sebenarnya bangunan ini nggak ada liftnya. Tapi kemudian dipikir-pikir kayaknya orang kalau mau bawa koper dan sebagainya itu kan perlu lift. Betul. Jadi akhirnya dibuatkan lift itu. Tapi nggak bisa bareng juga sama kopernya. Koper dulu, baru orang dulu, kayak gitu. Tapi ya. Jadi penasaran nggak? Kita Jadi, coba lihat aja. Daripada penasaran, langsung kita coba lihat, aja. Sip. Nah, ini liftnya nih. Dipanggil, datang, bentuknya kapsul, terus ini akrilik. Tuh, lihat. Jadi dia karena vakum, dia naik dulu, baru turun. Karena dia nggak menggunakan sistem pemberat, tapi dia itu pipa yang itu tadinya lanjut ke atas, itu untuk penghisap nyedotnya. Jadi, silahkan. Ini jadi kita ditarik. Terus nanti masuk, terus pencet nomor 1, nanti akan turun sendiri. Ini aman ya, Mas ya? Aman. Dah sampai ketemu. Gue cobain. Kayak astronot. Makanya itu tuh gambarnya tuh kayak astronot karena ini sebenarnya ya kayak roket sih. Jadi kayak kapsul ya. Sip. Okay. Sampai ketemu lagi, Mas. Ini dia penumpang roketnya udah hadir. Gimana, Fritz? Seru banget, Mas. Ini bener-bener kayak kapsul di terasa terhisap nggak? Terasa tersedot ya. Terasa tersedot. Ya, jadi ini memang ya jadi kayak feature yang menarik sih di hotel ini. Cuma memang nggak buat anak-anak ya. Anak-anak langsung naik turun pasti. gitu. Ini bakal jadi mainan sih. Ya, bakal jadi karena mainan. seru banget di dalam dan ini patut banget dicoba karena gue yakin nggak bakal pernah ada yang bisa ngerasain di tempat manapun. Terutama di Salatiga. Kayak gini. Terutama di Salatiga. Terutama ya, di Salatiga. ada lift kapsul ini. Lift kapsul ini. Mas, thank you banget udah bantu kita untuk ngeliat apa aja yang di dalam Piturus. Terima kasih juga sudah dibantu oleh Mortar Indonesia. Sama Mas, karena kita juga menjadi kebanggaan dari Mortar Indonesia juga untuk support satu bangunan unik yang luar biasa. Mungkin hanya di Salatiga, tapi secara nasional di Indonesia suatu hotel dengan lebar cuma 2,8 meter. Bayangin, 2,8 meter sudah bisa dibuat hotel dengan panjang cuma 12 meter. Dan ini luar biasa sekali dibuat oleh Mas Ari Indra. Dan ini menjadi kebanggaan dari Mortar Indonesia juga untuk support dari. Terima kasih Mortar Indonesia sudah ikut andil membuat hotel tertipis di Indonesia, jangan di dunia ya. Oke, di Indonesia dulu. Mas, nih gua punya sebagai penutup, gue punya satu pantun nih. Gula batu, gula Jawa, lezat dan manis rasanya. Ayo Sobat Mortar Indonesia, yuk datang ke Piturus di Salatiga. Cakep banget parah ya, Mas. Oke, Mas Besti. Sampai ketemu lagi. Bye. Jangan lupa gunakan solusi lengkap dari Mortar Indonesia, mulai dari solusi dinding, solusi lantai, solusi keramik, dan juga solusi advance untuk gedung, bangunan, maupun rumah Anda. Karena bersama dengan Mortar Indonesia, semua jadi bisa. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami di sini, dan sosial media Mortar Indonesia yang lainnya. Sampai jumpa di episode Belajar bareng kami selanjutnya. Bye!